Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ramai isu Ma'ruf Amin mundur dari Wapres RI. Prabowo disebut-sebut paling tepat jadi pengganti. Beberapa pekan terakhir ini muncul isu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin akan mundur dari jabatannya. Isu ini berembus setelah sejumlah pengamat hingga politisi meminta Ma'ruf Amin mundur karena ia dinilai tidak mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Direktur Rumah Politik Indonesia atau RPI, Fernando Emas, mengatakan Ma'ruf tidak menunjukkan kesungguhannya dalam bekerja selama 2 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden. Akibatnya Presiden Joko Widodo terkesan menjalankan roda pemerintahan seorang diri. Selama ini yang terlihat di masyarakat Indonesia hanya Jokowi yang menjalankan pemerintah. Ujar Fernando saat dikutip dari redaksi Rabu 7 Juli. Fernando juga menduga Presiden Jokowi sengaja tidak memberikan tugas kenegaraan pada Ma'ruf Amin karena sudah terlalu tua. Apakah mungkin Ma'ruf Amin sudah sepuh sehingga Jokowi enggan memberikan tugas? Begitu ungkapnya. Jika benar tentunya itu disebut Fernando sangat merugikan masyarakat Indonesia. Apalagi Indonesia saat ini sedang berperang melawan pandemi virus corona yang semakin hari semakin mengganas sehingga membutuhkan banyak sosok untuk menjalankan tugas presiden. Karena itu, Fernando juga menegaskan untuk menyarankan Ma'ruf Amin lebih baik mengundurkan diri demi kebaikan bangsa dan negara. Ia menegaskan jika dirinya berada di situasi Ma'ruf Amin maka ia tidak akan ragu untuk melepas jabatannya. Kalau saya ada di posisi Ma'ruf, untuk kepentingan bangsa dan negara, saya akan milih mundur. Semoga Ma'ruf Amin melakukan hal yang akan saya lakukan seandainya berada di posisi beliau. Begitu sarannya. Namun jika Ma'ruf Amin meninggalkan jabatannya, tentu akan menjadi pertanyaan besar siapa sosok yang pantas untuk mendampingi Presiden Jokowi. Peneliti dari Indonesia Political Opinion, Catur Nugroho menjawab hal tersebut. Catur mengatakan memang ada kemungkinan Ma'ruf Amin harus mundur sebelum masa jabatannya berakhir. Menurutnya sosok yang paling tepat untuk menggantikan posisi Ma'ruf adalah Menteri Pertahanan, Menhan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto bisa jadi kandidat terkuat mengganti Ma'ruf Amin bila dia benar-benar mundur, tegas Catur. Lebih lanjut, Catur juga menyadari banyak pihak yang menginginkan Presiden Jokowi dan Prabowo bisa berpasangan untuk memimpin Indonesia. Bahkan hal ini sampai memunculkan wacana penambahan masa jabatan Presiden hingga 3 periode. Mengenai hal tersebut, Catur menilai tidak perlu Presiden Jokowi menjabat 3 periode demi bisa berpasangan dengan Prabowo. Ia menyebut momen itu bisa terwujud jika Ma'ruf Amin mengundurkan diri. Begitu katanya. Beredar video tim pembela ulama menggugat Jokowi. Netizen bilang semangat semoga segera lengser. Sebuah video yang menyebutkan bahwa tim pembela ulama dan aktivis TPUA menggugat Presiden Joko Widodo dan meminta Jokowi mundur dari kursi kepresidenan beredar di media sosial. Video tim pembela ulama gugat Jokowi tersebut diunggah oleh pengguna Twitter Tuti45 sekian seperti dilihat pada hari Selasa 18 Mei. Dalam unggahannya itu, netizen mendoakan semoga gugatan TPUA itu menjadi jalan agar Jokowi lengser dari jabatan presiden dan digantikan oleh Ma'ruf Amin. Jokowi digugat TPUA, tim pembela ulama dan aktivis untuk mundur. Semoga menjadi jalan lengsernya Jokowi digantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Insya Allah peta politik bisa berubah 180 derajat, cuitnya. Unggahan netizen itu pun sontak menuai reaksi dari sejumlah warganet, salah satunya netizen bernama Namaku Mei. Ia mempertanyakan apakah tim pembela ulama itu mampu melengsarkan Jokowi dari kursi kepresidenan RI. Selain itu, netizen juga menyinggung harapan pengunggah video itu yang berharap Kiai Haji Ma'ruf Amin bisa menggantikan Jokowi. Mampukah berharap Ma'ruf Amin naik? Arah dan tujuannya kemana? Semoga prediksiku nggak meleset, tulis netizen. Dilihat dari video tersebut, tampak sejumlah orang yang disebut berasal dari kelompok tim pembela ulama dan aktivis beredar berdiri di depan kamera. Adapun seorang pria dalam video itu terdengar mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami kabarkan dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pria itu juga mengungkapkan bahwa pihaknya selaku penggugat baru saja menyelesaikan proses persidangan dengan agenda pemeriksaan berkas dari para pihak. Kami baru saja menyelesaikan persidangan yang hari ini agendanya pemeriksaan berkas-berkas dari para pihak.
Kami sendiri dari penggugat hadir prinsipal dan alhamdulillah kami juga tadi bisa memenuhi panggilan dari pengadilan. Pihak penggugat diduga tim pembela ulama dan aktivis tersebut juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam persidangan itu dengan alasan yang belum jelas. Kemudian kami informasikan kepada seluruh rakyat bahwa hari ini dari Joko Widodo, Presiden yang belum kita harapkan itu bisa berkenan hadir langsung memenuhi persidangan untuk bertemu dengan rakyatnya yang mengajukan keluh kesah dan harapan melalui proses gugatan yang itu dijamin secara konstitusional. Hari ini Pak Jokowi tidak hadir karena kami juga tidak tahu apa penyebabnya, ujarnya. Tuntut Presiden mundur, sidang TPUA gugat Jokowi digelar perdana pada 10 Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bakalan menggelar sidang perdana gugatan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA ke Presiden Joko Widodo pada 10 Mei mendatang. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 266-PDT-G-2021-PN Jakarta Pusat tertanggal Jumat 30 April. Adapun nama penggugat perkara itu ialah Muhyiddin Jalih dan tergugat Joko Widodo selaku Presiden Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Benar, sidang perdana 10 Mei, sidang jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Begitu kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nur Cahyono saat dikonfirmasi oleh CNN Indonesia pada hari Senin 3 Mei. Dia menerangkan bahwa perkara tersebut akan diawali dengan agenda mediasi antara pihak penggugat dengan tergugat. Persidangan juga akan dilanjutkan apabila mediasi tersebut tidak menemukan jalan tengah, tergantung dari para pihak yang hadir dan agendanya mediasi. Jika sudah lengkap para pihaknya, merujuk pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, petitum dalam perkara itu ialah menuntut Jokowi untuk menyatakan secara terbuka di depan publik pengunduran dirinya selaku Presiden RI. Penggugat perkara itu, Muhyiddin meminta agar pengadilan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Saat dihubungi, Muhyiddin juga mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Presiden Jokowi disebabkan oleh terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia. Misalnya, kata dia, adalah penegakan hukum dan perekonomian yang dinilai carut-marut, lalu sejumlah pembohongan publik hingga melahirkan regulasi nasional yang dinilai tidak patut atau tidak layak hingga membuat kegaduhan.